Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di TDO Empire. Di sini, kita akan menelusuri kisah-kisah luar biasa dari para ulama dan wali. Baik dari Indonesia maupun seluruh penjuru dunia. Kita akan menyelami perjalanan hidup mereka, menelusuri silsilah keilmuan yang agung, dan menyaksikan karomah-karomah yang menggetarkan hati. Tak hanya itu, kami juga akan mengajak Anda menapaki jejak sejarah Islam. Dari Nusantara hingga ke berbagai belahan dunia, mari bersama-sama menimba inspirasi, memperluas wawasan, dan meneguhkan iman. Jangan lupa like, subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi. Ikuti setiap perjalanan cahaya ini di TDO Empire. Ada satu wali dari Wali Songo yang bukan hanya ulama besar, bukan hanya pendiri pesantren, bukan hanya penasehat raja, tapi juga guru dari para guru, yang keilmuannya bersumber dari ulama besar dunia, yang dakwahnya menyebar sampai ke pelosok timur Nusantara, dan karomahnya membuat laut tunduk, makanan tak habis, bahkan raja menunduk tanpa perang. Dialah Sunan Giri, sang wali yang dikenal sebagai Raja Islam dari Timur. Mari kita telusuri jejak luar biasanya. Dari silsilah keilmuan, strategi dakwah, hingga keajaiban yang mengiringi setiap langkahnya. Pernahkah kamu mendengar tentang Sunan Giri? Beliau bukan hanya seorang wali Songo, tapi juga keturunan langsung dari darah bangsawan dan ulama besar yang punya pengaruh hingga ke pelosok Nusantara. Siapa sebenarnya Sunan Giri? Dari mana asal-usulnya? Inilah kisah agung sang penyebar Islam di tanah Jawa. Sunan Giri dikenal dengan banyak nama: Raden Paku, Jaka Samudra, Prabu Satmata, Sang Hyang Girinata, Sultan Abdul Fakih, dan nama spiritualnya, Raden Ainul Yakin. Ia adalah putra dari seorang ulama besar dari Malaka bernama Maulana Ishak, yang menikah dengan Dewi Sekardadu, putri dari Prabu Menak Sembuyu, penguasa Blambangan di ujung timur Jawa. Namun, kelahiran sang bayi tidak disambut dengan sukacita. Justru, pada saat itu, Blambangan tengah dilanda wabah mematikan. Dan seseorang yang licik, Patih Bajul Sengata, menyebarkan fitnah bahwa bayi tersebut adalah pembawa sial. Ia bahkan menyarankan agar bayi itu dibunuh. Demi menyelamatkan anaknya dari rencana jahat para penguasa istana, Dewi Sekardadu mengambil keputusan yang memilukan, melarung bayinya ke lautan, agar tidak dibunuh. Dalam pelayaran takdir di laut antara Blambangan dan Gilimanuk, bayi itu ditemukan oleh awak kapal bernama Abu Hurairah, anak buah dari seorang janda kaya dan dermawan dari Gresik, yakni Nyi Ageng Pinati. Bayi itu kemudian diasuh dan dibesarkan oleh Nyi Ageng Pinati, dan diberi nama Jaka Samudra, sebagai kenang-kenangan atas lautan tempat ia ditemukan. Kelak, ia bertemu dengan ayah kandungnya dan diberi nama Raden Paku. Namun perjalanan spiritualnya baru benar-benar dimulai ketika berguru kepada Sunan Ampel, yang kemudian memberinya nama agung, Maulana Ainul Yakin, yang berarti, Tuan Pemilik Keyakinan Sejati. Dari lautan ketidakpastian menuju puncak kebijaksanaan, Sunan Giri tumbuh sebagai cahaya Islam di tanah Jawa, membangun pesantren, mendidik para murid, dan bahkan menjadi pemimpin spiritual dan politik yang berpengaruh. Tahukah kamu, ada seorang wali yang tidak hanya ahli agama, tapi juga ahli strategi dakwah, pendidik ulung, dan bahkan pemimpin politik. Dialah Sunan Giri. Dakwahnya bukan sekedar ceramah, tapi menyentuh hati, mengubah budaya, dan mendidik generasi. Bagaimana cara Sunan Giri berdakwah? Seperti apa ilmunya? Mari kita telusuri. Sunan Giri, atau Raden Paku, adalah murid langsung dari Sunan Ampel, salah satu wali Songo yang paling berpengaruh. Ia juga bersahabat dengan Sunan Bonang, dan sempat menimba ilmu ke Gujarat dan Mekah. Keilmuan Sunan Giri sangat luas. Tafsir Al-Quran, hadis, fikih mazhab Syafi'i, tasawuf, ilmu pemerintahan, dan bahkan strategi sosial politik. Dengan dasar ilmu yang kuat, Sunan Giri dikenal sebagai pemimpin spiritual sekaligus tokoh politik yang disegani. Ia bahkan menjadi penasehat kerajaan dan dipercaya menentukan raja di wilayah Demak dan sekitarnya. Cara dakwah Sunan Giri tidak mengandalkan kekuatan senjata. Ia masuk ke dalam budaya lokal, memadukan nilai Islam dengan tradisi rakyat. Mendirikan pesantren Giri. Dari pesantren inilah ribuan santri belajar Islam dan menyebarkan dakwah ke berbagai daerah seperti Lombok, Sulawesi, hingga Maluku. Pesantren ini juga melahirkan para pemimpin daerah yang berbasis agama.
menggunakan permainan dan lagu anak-anak. Sunan Giri menciptakan permainan edukatif seperti jelungan dan dolanan, serta tembang anak-anak seperti jamuran dan cubla-cubla suweng yang mengandung nilai-nilai Islam. Anak-anak pun belajar Islam tanpa merasa digurui. Membangun jejaring dakwah. Beliau membina jaringan ulama dan dai di seluruh Nusantara, bahkan mengirim utusan dakwah keluar Pulau Jawa. Ini menjadikan Islam menyebar luas dan kokoh di berbagai penjuru Nusantara. Dunia mengenalnya sebagai Sunan Giri, salah satu dari wali songo yang menyebarkan Islam ke pelosok Nusantara. Namun di balik nama besarnya sebagai ulama dan pendakwah, tersimpan kisah-kisah karomah yang menakjubkan. Keajaiban-keajaiban yang tak dapat dijangkau oleh akal manusia, tapi nyata dirasakan oleh mereka yang hidup di zamannya. Dalam kisah ini, kita akan menyelami 10 karomah luar biasa yang pernah terjadi pada Sunan Giri. Bukan dongeng, bukan legenda kosong, tapi warisan spiritual yang menggetarkan hati hingga hari ini. 1. Bayi ajaib yang tak tenggelam. Saat masih bayi, Raden Paku, nama kecil Sunan Giri, hendak dibunuh. Raja Belambangan yang murka karena ibunya memeluk Islam, memerintahkan agar bayi itu dibuang ke laut. Namun laut pun enggan menenggelamkannya. Buang anak itu ke laut, biar dimakan ombak, perintah sang raja. Tapi perahu kecil yang membawa bayi itu justru meluncur tenang ke utara. Hingga ditemukan oleh Nyai Gede Pinati, saudagar muslimah dari Gresik. Subhanallah, siapa bayi ini? Kenapa wajahnya begitu bercahaya? Bisik sang nyai saat mengangkat tubuh mungil itu dari keranjang. Ia tak tahu, kelak bayi itu menjadi wali besar, penjaga agama di tanah Jawa. 2. Penyembuh tanpa obat. Dalam kesehariannya, Sunan Giri sering didatangi orang yang sakit. Bukan hanya demam atau luka, bahkan penyakit menahun. Dan dengan doa lembut yang ia bisikkan, penyakit itu pun lenyap. Suatu hari seorang ibu tua datang sambil menangis. "Kiai, anak saya tidak bisa bangun selama 7 hari. Ia terus demam dan mengigau." Sunan Giri menatap wajah ibu itu, lalu tersenyum dan berkata, "Berikan air ini, basuh wajahnya dan bacakanlah sholawat 3 kali. Dengan izin Allah, anakmu akan pulih." Dan benar, malam itu, anaknya bangun dan tersenyum. Karena bukan air yang menyembuhkan, tapi keyakinan dan karomah seorang wali Allah. 3. Nasi tak pernah habis di dapur pesantren. Ketika ribuan santri berkumpul di pesantren Giri, makanan hampir habis. Para santri panik, para juru masak menangis. "Kiai, hanya tersisa 1 panci nasi. Tapi masih ada 200 santri yang belum makan." Sunan Giri hanya diam sejenak, lalu berdoa dengan mata terpejam. "Ya Allah, Engkau yang memberi rezeki. Cukupkanlah untuk hamba-hambamu." Dan keajaiban pun terjadi. Nasi dalam panci itu tak pernah habis, meski terus disendok hingga semua kenyang. Tak satu pun santri tidur dalam keadaan lapar malam itu. 4. Mengubah pena menjadi keris. Namun, di balik kebesarannya, Sunan Giri tetap tawadu dan bersahaja. Hingga suatu ketika, dalam sebuah majelis, beberapa bangsawan mempertanyakan peran para ulama. Mereka berkata, "Apa arti pena dan kitab dalam dunia yang dikuasai oleh kekuatan pedang?" Sunan Giri hanya tersenyum. Ia mengambil pena kayunya, benda sederhana yang biasa ia gunakan untuk menulis. Dengan tenang, beliau membaca doa dalam hati, lalu melemparkan pena itu ke tanah. Seketika, pena kayu itu berubah menjadi keris berkilau yang tajam dan bercahaya. Semua yang hadir terperangah. Lalu Sunan Giri berkata, "Ilmu adalah senjata yang paling tajam. Jika Allah berkehendak, pena pun dapat menjadi keris. Maka jangan remehkan ilmu, karena darinya lahir cahaya peradaban." 5. Melihat kematian sebelum datang. Suatu malam, Sunan Giri memanggil seorang santri bernama Sarwan. "Sarwan, malam besok bersiaplah. Wudhu sebelum tidur dan banyaklah bersalawat. Karena malaikat akan menjemputmu." Sarwan terdiam, tapi ia patuh. Keesokan malamnya, ia wafat dalam keadaan sujud saat salat tahajud. Sunan Giri tak hanya tahu ilmu bumi, tapi juga detak takdir langit. 6. Menghentikan badai dengan doa. Ketika badai besar menghantam daerah Giri, para santri ketakutan. Air sudah hampir masuk ke masjid. Sunan Giri keluar, lalu mengangkat tangan dan berdoa, "Wahai angin, wahai hujan, atas nama Allah, berhentilah." Dan, badai pun berhenti. Langit cerah kembali. Orang-orang terdiam, menangis dalam syukur. Mereka tahu,
Yang berdiri di hadapan mereka, bukan manusia biasa. 7. Alam patuh kepadanya. Saat hendak memperluas pesantren, ada seekor ular besar yang kerap muncul dan menakuti warga. Beberapa orang ingin membunuhnya, namun Sunan Giri berkata, "Jangan, ia juga makhluk Allah. Biarkan aku yang berbicara padanya." Beliau mendekati ular itu, memandang matanya, dan berkata, "Pergilah, jangan ganggu manusia, tempatmu bukan di sini." Ajaib, ular itu pun perlahan menjauh, dan tak pernah kembali. Bahkan hewan pun tunduk pada kekasih Allah. 8. Tak terlihat oleh musuh. Suatu malam, Sunan Giri hendak ditangkap oleh pasukan kerajaan kafir yang merasa terganggu oleh dakwahnya. Pasukan itu datang ke Bukit Giri, lengkap dengan senjata dan obor. Namun meski berdiri hanya beberapa langkah dari beliau, mereka tak melihat apa-apa. "Apakah dia tidak ada di sini?" tanya salah satu prajurit. Padahal Sunan Giri sedang berdiri di belakang mereka, mengucap zikir dalam tenang. Karomah membuatnya tak tersentuh. Allah melindungi walinya. 9. Ruh para wali yang terhubung. Saat Sunan Giri wafat, tak ada pesan, tak ada kabar. Namun malam itu, Sunan Bonang, Sunan Kalijaga, dan Sunan Kudus tiba-tiba berangkat ke Gresik tanpa bicara satu sama lain. "Saudara kita telah kembali ke sisinya," ujar Sunan Kalijaga. "Langit telah memberi isyarat," tambah Sunan Bonang. "Karena para wali, bukan hanya bersaudara dalam ilmu, tapi tersambung dalam ruh dan cinta ilahi." 10. Karomah Sunan Giri menikah 2 kali karena sayembara. Banyak kisah mengenai keistimewaan dan karomah yang dimiliki Sunan Giri yang merupakan salah seorang wali Songo. Salah satunya adalah meminang dan menikahi 2 gadis cantik dalam waktu 1 hari. Kedua gadis cantik tersebut juga bukan sembarang orang melainkan puteri dari Sunan Ampel sesepuh wali Songo dan Sunan Bungkul. Kedua istri Sunan Giri tersebut, yaitu Dewi Murtasiah binti Sunan Ampel dan Dewi Wardah binti Ki Ageng Bungkul. Kisahnya dimulai saat Ki Ageng Supabungkul mempunyai sebuah pohon delima yang aneh di depan pekarangan rumahnya. Setiap kali ada orang hendak mengambil buah delima yang berbuah satu itu pasti mengalami nasib celaka. Kalau tidak ditimpa penyakit berat tentulah orang tersebut meninggal dunia. Oleh karena itu, Sunan Bungkul bernazar, jika ada orang yang selamat tertimpa buah delima miliknya, akan menjodohkan dengan putri kesayangannya, Dewi Wardah. Kebetulan menjelang pernikahannya dengan Dewi Murtasiah, Sunan Giri melintas di depan rumah Ki Ageng Bungkul. Tiba-tiba dia tertimpa buah delima milik Ki Ageng Bungkul, yang dikenal punya tuah namun tidak terjadi apa-apa. Lalu Sunan Bungkul menemui Sunan Giri dan mengatakan nazarnya tersebut. Mendengar nazar Ki Ageng Bungkul itu, Sunan Giri bingung bukan kepalang. Sebab dia akan melangsungkan akad nikah dengan putri Sunan Ampel gurunya pada hari ini sehingga tak mungkin dibatalkan. Lalu Sunan Giri menyampaikan ke Sunan Bungkul bahwa dia tidak mungkin menikahi Dewi Wardah karena memang akan berangkat melangsungkan akad nikah dengan Dewi Murtasiah putri Sunan Ampel. Rencana pernikahan dengan Dewi Murtasiah memang telah dipersiapkan sebelumnya. Namun Sunan Bungkul tetap bersikeras meminta Sunan Giri untuk tetap menikahi puterinya. Akhirnya keduanya pun menemui Sunan Ampel yang dikenal karena kesaktian dan kebijaksanaan dalam menyelesaikan masalah. Tapi setelah mendengar cerita yang dikisahkan Sunan Bungkul, Sunan Ampel mengatakan apa yang dialami muridnya itu sudah menjadi takdir yang ditentukan oleh Allah SWT. Sehingga kata Sunan Ampel, tidak apa-apa kalau Sunan Giri muridnya untuk 2 kali menikah dalam 1 hari. Karena yang dialaminya itu bukan kehendak sendiri melainkan sudah menjadi takdir Allah SWT. Akhirnya, dalam sehari Sunan Giri menikah dengan 2 gadis cantik sekaligus. Pagi hari menikah dengan Dewi Murtasiah, setelah selesai salat asyar dengan Dewi Wardah. Dari pernikahannya dengan Dewi Murtasiah dikaruniai 8 putra maupun putri yaitu Ratu Gede Kukusan, Sunan Dalem, Sunan Tegalwangi. Kemudian Nyai Ageng Seluluhur, Sunan Kidul, Ratu Gede Sawarasa, Sunan Kulon, Sunan Waruju. Sementara dengan Dewi Wardah, Sunan Giri dikaruniai seorang putra dan seorang putri yaitu 1. Pangeran Pasir Bata II, Siti Rohbayat. Sahabat, di tengah zaman yang semakin bising dengan dunia, kisah Sunan Giri mengajarkan kita tentang ketenangan ilmu, kekuatan akhlak, dan keajaiban dakwah yang tulus. Ia tak hanya berdakwah dengan kata, tapi dengan hati. Ia tak hanya menyebarkan Islam, tapi menanamkannya hingga tumbuh kuat di tanah Nusantara. Maka, di tengah hidup kita yang sering lupa arah, marilah kita ambil teladan dari beliau.
menuntut ilmu dengan adab, berdakwah dengan kasih, dan mendekat kepada Allah dengan hati yang bersih. Jika kisah ini menyentuh hatimu, jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar kalian mendapatkan notifikasi terbaru dari kami, serta bagikan kisah ini. Tulis di komentar, saya ingin meneladani Sunan Giri. Dan sebutkan wali Allah mana yang ingin kamu pelajari kisah selanjutnya. Karena semakin kita mengenal mereka, semakin dekat pula kita dengan Sang Maha Cinta. Sampai jumpa di video selanjutnya.